Selamat datang di channel kami. Selama ribuan tahun, ada sebuah rumor yang beredar, bahwa di suatu tempat di Tibet, di antara puncak-puncak bersalju Himalaya dan lembah-lembah yang terpencil, ada sebuah surga yang tidak tersentuh. Sebuah kerajaan di mana kebijakan universal dan damai yang tidak terlukiskan berada. Sebuah kerajaan yang disebut Shambhala. Shambhala adalah sebuah kota mitos yang memiliki akar dalam berbagai tradisi keagamaan dan spiritual, terutama dalam tradisi Buddha dan Hindu. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaannya, Shambhala sering dianggap sebagai kota tersembunyi atau kerajaan yang memiliki makna simbolis dan spiritual. Beberapa ciri-ciri umum yang terkait dengan Shambhala melibatkan konsepnya sebagai tempat yang suci dan harmonis, dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang bijaksana. Dalam beberapa teks, Shambhala dianggap sebagai tempat perlindungan yang muncul dalam masa krisis atau kekacauan untuk memberikan arahan spiritual dan bimbingan kepada umat manusia. Mitologi Shambhala juga muncul dalam teks-teks dari Buddhisme Tibet. Yang tertua adalah Kala Cakra, yang artinya putaran waktu. Kitab suci ini adalah ajaran yang berasal dari Sang Buddha. Legenda mengatakan bahwa Sang Buddha pergi ke India, dan di sana ia mengajarkan pengetahuan suci Kala Cakra kepada raja pertama Shambhala, yaitu Suchandra. Kemudian dia pergi ke Shambhala dan menyebarkannya ke seluruh kerajaan, di mana itu dipraktikkan, dan kemudian menghasilkan tempat yang makmur dan damai. Referensi lain untuk Shambhala muncul dalam tradisi Bon Tibet, yang muncul pada masa kerajaan kuno Zamsun sekitar abad keempat sebelum Masehi di wilayah Tibet saat ini. Legenda ini mengatakan bahwa Buddha Senrab berasal dari dimensi lain, yang dikenal sebagai cincin Parutaksi Kolmo, yang dikaitkan dengan Shambhala. Setelah menyampaikan ajarannya, mereka menyebar ke seluruh benua, terutama di India dan Tibet, dan kemudian memunculkan agama Weda. Beberapa keyakinan menyebutkan bahwa Shambhala akan muncul pada suatu saat di masa depan untuk membawa perdamaian dan pencerahan bagi dunia. Dalam mitos-mitos yang mengelilingi Shambhala, dikatakan bahwa kota ini dijaga oleh para prajurit yang bijaksana dan kuat, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Raja Maha, yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Shambhala juga sering dikaitkan dengan keindahan alam dan keadaan yang sempurna, dengan sungai-sungai yang mengalir jernih dan pemandangan yang memukau. Beberapa legenda juga menyebutkan bahwa untuk menemukan Shambhala, seseorang harus memiliki hati yang murni dan batin yang terbuka. Keberadaan kota ini sering dianggap sebagai lambang pencarian spiritual dan kesempurnaan pribadi. Selain itu, ide tentang Shambhala telah mempengaruhi seni, sastra, dan filosofi, yang menjadi sumber inspirasi untuk karya-karya kreatif dan tulisan-tulisan yang menggambarkan pencarian spiritual dan pencapaian pencerahan. Namun perlu diingat, bahwa Shambhala sebagian besar tetap sebagai konsep mitologis dan simbolis, dan tidak dapat diidentifikasi secara konkret dalam peta geografis dunia. Interpretasi tentang Shambhala dapat bervariasi tergantung pada tradisi dan keyakinan masing-masing. James Hilton menulis mengenai kota ini pada tahun 1933 di dalam bukunya yang berjudul Lost Horizon. Hollywood lalu mengangkatnya dalam film produksi tahun 1960, Shangri-La. Bahkan penulis terkenal James Redfield yang menulis The Celestine Prophecy juga menulis satu buku yang berjudul The Secret of Shambhala, In Search of the 11 Insight. Legenda mengenai Shambhala sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kita bisa menemukan catatan tentang kerajaan ini di dalam teks-teks kuno seperti Kala Cakra dan Zangsung, yang bahkan sudah ada sebelum agama Buddha masuk ke Tibet. Kerajaan ini memiliki ibu kota bernama Kalapa, dan diperintah oleh raja-raja dinasti Kulika atau Kalki. Di tempat inilah, makhluk hidup yang sempurna dan semi-sempurna bertemu dan bersama-sama memandu evolusi kemanusiaan. Hanya mereka yang murni hatinya yang dapat tinggal di tempat ini. Di sana, mereka akan menikmati kebahagiaan dan kedamaian dan tidak akan sekalipun mengenal penderitaan. Konon, di kerajaan itu cinta kasih dan kebijakanlah yang memerintah.
Tidak pernah terjadi ketidakadilan. Penduduknya memiliki pengetahuan spiritual yang sangat mendalam dan kebudayaan mereka didasari oleh hukum, seni, dan pengetahuan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pencapaian yang pernah diraih dunia luar. Banyak petualang dan penjelajah yang telah berusaha mencari kerajaan mistik ini. Menurut mereka, mungkin Shambhala terletak di wilayah pegunungan rahasia, tersembunyi dari dunia luar. Sebagian lagi yang tidak menemukannya percaya bahwa Shambhala hanyalah sebuah simbol, penghubung antara dunia nyata dengan dunia yang ada di seberang sana. Tapi sebagian orang lagi percaya bahwa Shambhala adalah sebuah dunia yang nyata. Menurut teks kuno Zangzung, Shambhala identik dengan lembah Sutlej di Himachal Pradesh. Sedangkan bangsa Mongolia mengidentikannya dengan lembah-lembah tertentu di Siberia Selatan. Legenda Shambhala kemudian menarik perhatian seorang penganut esoterik dan teosofi bernama Nicholas Roerich. Dalam keingintahuannya, ia menjelajahi gurun Gobi menuju pegunungan Altai dari tahun 1923 hingga tahun 1928. Perjalanan ini menempuh 15.500 mil dan melintasi 35 puncak-puncak gunung tertinggi di dunia. Namun, usaha yang luar biasa ini tetap tidak dapat menemukan kerajaan itu. Bahkan Nazi yang juga sangat berkaitan dengan dunia esoterik, pernah mengirim ekspedisi pencarian Shambhala pada tahun 1930, 1934 dan 1938. Tapi tidak satupun yang berhasil menemukannya. Salah satu pendeta Tibet menulis bahwa peristiwa ini memang dimaksudkan untuk menjauhkan Shambhala dari para manusia yang berniat untuk menguasainya. Ada sebuah tulisan yang sangat berkaitan dengan ramalan Shambhala. Menurut ramalan itu, umat manusia akan mengalami degradasi ideologi dan kemanusiaan. Materialisme akan menyebar ke seluruh bumi. Ketika para manusia barbar ini bersatu di bawah komando seorang raja yang jahat, maka barulah kabut yang menyelubungi pegunungan Shambhala akan terangkat, dan pasukan raja ini dengan persenjataan yang mengerikan akan menyerang kota itu. Lalu Raja Shambhala ke-25 yang bernama Rudra Chakrin akan memimpin pasukannya untuk melawan pasukan barbar itu. Dalam pertempuran itu, raja yang jahat dan pasukannya berhasil dihancurkan dan umat manusia akan dikembalikan ke dalam kedamaian. Beberapa cendekiawan seperti Alex Bersin, dengan menggunakan perhitungan dari Tantra Kala Cakra, percaya bahwa peristiwa ini akan terjadi pada tahun 2424 Masehi. Ketika kebudayaan timur bergerak ke barat, mitos Shambhala bangkit dari dalam kabut waktu. Menurut Alex Bersin, kerinduan akan kedamaianlah yang telah menyebabkan umat manusia berusaha menemukan kerajaan ini. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan Shambhala, namun mungkin juga kita tidak perlu mencari terlalu jauh. Ada sebuah kisah menarik tentang seseorang pemuda yang mencari tentang keberadaan Shambhala. Sebuah kisah kuno dari Tibet ini menceritakan bahwa suatu hari ada seorang anak muda yang bersiap untuk mencari Shambhala. Setelah menjelajahi banyak gunung, ia menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada seorang pertapa tua yang kemudian bertanya kepada anak muda itu, "Kemanakah tujuanmu sehingga engkau rela menjelajahi salju yang tebal ini? Untuk menemukan Shambhala?" Jawab anak muda itu, engkau tidak perlu pergi jauh. Sesungguhnya kerajaan Shambhala ada di dalam hatimu sendiri," kata pertapa itu. Dalam budaya modern, ada banyak penyebutan Shambhala dan fakta menyenangkan tentang alam spiritual ini. Sebagian besar, keberadaannya merupakan teka-teki yang memicu imajinasi manusia. Banyak orang mengatakan bahwa mereka telah mengunjungi Shambhala, sementara yang lain telah melihatnya dalam mimpi. Namun, tidak ada bukti nyata tentang keberadaannya, selain menyisakan banyak pertanyaan. Beberapa orang terkenal telah membuat komentar yang membuka kemungkinan bahwa Shambhala itu nyata, dan dapat diakses suatu hari nanti. Misalnya, pada abad ke-18 Masehi, Pacen Lama ke-6, Losam Palden Yeshen, otoritas agama kedua dalam tradisi Gelug Buddhisme Tibet mengatakan bahwa seseorang yang berkeliling dunia mencari Shambhala tidak akan menemukannya. Tapi bukan berarti tidak bisa ditemukan. Dalai Lama ke-14 yang merupakan otoritas tertinggi dalam Buddhisme Tibet saat ini berkomentar, jika banyak ajaran Kala Cakra dianggap berasal dari Shambhala, bagaimana mungkin itu hanya khayalan? Pada kesempatan lain,
Pada tahun 1985, dia juga menggambarkan Shambhala sebagai berikut, itu bukanlah tempat fisik yang dapat kita temukan dalam kenyataan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah tanah suci di alam manusia. Dan kecuali seseorang memiliki pahala dan hubungan karma yang sebenarnya, seseorang tidak dapat benar-benar mencapainya. Meskipun keberadaannya belum terbukti secara empiris, kisah tentang kerajaan ini telah menarik perhatian banyak orang, membangkitkan keingintahuan dan rasa penasaran. Kesimpulannya adalah, Shambhala bukan semata-mata hanya tentang tempat fisik, tetapi juga menjadi simbol spiritual yang mencerminkan pencarian batin dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menemani kami menjelajahi mitos Shambhala. Jangan lupa subscribe untuk petualangan mitologi dan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.